pembunuhan, ada aktornya. Berarti aktornya ini adalah pelaku firman. Karena firman itu tidak bisa terrealisasi tanpa ada aktor. Begitu toh? Sulit. Ngerti Bang Juma. Sekarang kalau Tuhan mengatakan bunuhlah, ini sederhananya, bunuhlah anakku yang kukasihi, kepadanya aku tidak berkenan. Bunuhlah, kata Bapak. Misalnya nih, maka yang melakukan perintah itu pelaku firman atau pelanggar firman? Ayo, goyang digoyang. Ayo, goyang, otaknya digoyang. Yuk. Ayatnya nggak ada itu Bang Juma. Ini perumpamaan. Saudara-saudara di sini mengatakan itu adalah nubuat. Kalau ada nubuat berarti ada firman. Gini Bang Juma, berbicara gitu kan sesuai dengan fakta sama di Alkitab. Iya, fakta ada penyaliban, Cak Ayu. Aku akui penyaliban itu ada. Nah, sekarang penyaliban itu kehendak Bapak atau kehendak sibilisisis? Itu loh. Kehendak Bapak atau Bang? Nah, kalau kehendak Bapak, kenapa Yesus mengatakan kepada orang yang ingin melakukan kehendak Bapak ini sebagai anak iblis? Ayo. Mana yang betul? Dari dulu itu yang tidak percaya sama Yesus itu banyak, itu yang dinamakan anak-anak iblis. Orang yang ingin melakukan firman Tuhan itu adalah orang yang percaya kepada Tuhan. Ayo. Yang melakukan firmannya yang benar toh. Mosok yang membunuh. Jadi tidak benar kalau ada perintah membunuh Yesus itu, nggak benar itu. Benar atau nggak benar? Ada perintah terjadi, tapi bukan itu. Berarti orang-orang yang ingin melakukan perintah itu adalah orang yang melakukan apa? Pelaku firman, tapi yang bukan dibenarkan oleh firman itu. Pietro, mereka melakukan itu karena Tuhan sudah memfirmankan, Tuhan yang sudah mengatur, Tuhan yang berkehendak. Berarti orang ini melakukan itu karena instruksi firman. Firman itu ada dua, jadi, Bang. Ada firman baik dan ada firman jahat. Nah, yang melakukan firman jahat ini itu adalah pahlawan Anda atau itu adalah musuh Anda? Musuh. Kalau dia tidak melakukan firman untuk membunuh Yesus, apa yang terjadi, Rek? Yesus tak mati, Yesus tak disalib, dosa sampean kemana? Dibungkus pakai karung goni. Ya, ayo, loh, iya dong, harus. Makanya tema iki anak sibilisisis apa anak manusia sampean itu. Kalau anak manusia, sampean tidak akan mau menerima karya iblis. Tak mau menerima hadiah dari eyangmu, iblis. Alkitab ki mau nggak sejarah kaya ngono disembah karo wong. Loh, kok sejarah apa? Sejarahnya Yesus itu ada penyaliban, itu betul. Nggak ada penyaliban itu ada, ya betul itu. Dengar aja Bang Sutejo, dengar aja dulu. Nah, sekarang kalau Anda mengatakan ada firman baik, ada firman jahat, berarti ada yang melakukan firman jahat. Si firman jahat mempraktekkan apa yang difirmankan. Setelah itu mereka memberikan upah, hadiah dari firman jahat ini. Apa upah dari firman jahat itu? Apa buahnya? Ya penyaliban toh. Berarti penyaliban ini adalah karya si jahat. Jadi orang-orang Kristen ini anak-anak manusia apa anak sibilisis? Sederhana toh? Ayo. Iya, tetap anak Tuhan, Bang. Iya, anak-anak Tuhan kok dapat terima dari firman jahat? Ya maunya kan jahat tapi diubah, disulap jadi apik. Wah, disulap. Wah, disulap macam apa ini? Penyulap aja itu keunikan ketuhanan kita itu seperti itu. Uniknya artinya hadiah sibilisisis disulap menjadi hadiah Tuhan. Berarti dengan kata lain, kalau kita masuk sampai ke akar-akarnya, kita geledah sampai ke dalam-dalamnya, maka Kristen menerima salib itu dari sibilisisis. Masih mau jadi Kristen? Oh, wajib mau sampai mati, mau, berarti sampai kalian mati itu jadi orang-orang yang menikmati pekerjaan iblis. Kristen itu indah loh. Bang Suma. Ya Kristen indah loh, saya tahu yang kasih indah lah. Yesus, sabar, Sotejo, sabar. Yesus itu dibawa oleh sibilisisis ke atas gunung yang tinggi.
diperlihatkan, Yesus, ya paman, maukah aku berikan kamu dunia ini beserta isinya dengan segala kemegahannya? Mau nggak? Aku berikan keindahan, kenyamanan ini semua. Yang penting kamu menuhankan aku, menyembah aku. Keindahan kan dia, keindahan itu dari sibilisis. Itu data itu. Datanya itu lo nggak dalil. mau. Yesus nggak mau toh? Nggak mau. Nah, berarti Yesus tidak menerima kuasa di bumi, betul? Mengalahkan itu bukan nggak menerima. Apa pula mengalahkan matamu suwe? Mana ada? Ya coba. Oh ya dewi konco loh, coba ngono lah. Iya toh. Udah jelas-jelas kok. Lawang Yesus gak mau menerima kuasa itu. Kita bawa ketawa aja. Lawang Yesus gak mau terima. Aku akan memberikan kuasa ini. Pakai nalar Segala sendiri, kemuliaannya aku berikan, kemuliaannya pun aku berikan. Asal kamu Yesus ngikut aku. Apa kata Yesus? Ogak kata Yesus, mending aku makan jengkol daripada aku jadi orang kaya, segala bumi ini kukuasai. Kata Yesus, jengkol lebih nikmat daripada saya menjadi pengikut sibilisisis. Ayo, lah sampean Pak Ade sudah ngaku ada firman jahat, ada firman baik. Yang firman jahatnya itu menyalibkan Yesus, yang firman tidak baiknya Yesus tidak disalibkan. Berarti kami Muslim berada pada firman baik. Itu namanya tertawa kenapa? Ngepi dewe yang padahal dewe bukan Ayu lo, faktanya kan ada dua firman itu. Yang pertama firman baik, Yesus tak mau disalibkan. Yang kedua firman jahat, Yesus mau disalibkan. Pelaku penyaliban ini pelaku firman jahat, dan ente nerima hadiah dari situ. Ayo kalau si firman jahat ini pensiun dini, mereka pada bermatian, gak ada yang menyalibkan Yesus, sampai dapat Tuhan dari mana? Ayo. Dosa kalian Anda pikul sendiri sampai neraka. Ya, habis itu sejarahnya masih ada lagi. Setelah sejarah mati apa pula 3 hari, nah Yesus baru bangkit ulang. Nah itulah yang menjadi kemenangan. Nah begini saudara Sutejo, Itu menjadi kemenangan orang Kristen karena ada kebangkitan. Nah saudara Sutejo, pada saat materi ini guru kita sampaikan, paparkan, sampean bolos toh? Iya kan? Sampean pergi naik sepeda kumbang sama Sutinya waktu itu kan? Sampean ndak ikut materinya Matius 12. Matius 12 itu dosen kita mengatakan waktu itu, orang-orang Farisi datang dan bertanya kepada Yesus, "Paman, iya, tolong berikan kepada kami satu tanda," kata orang-orang Farisi waktu itu. Apa kata Yesus? Angkatan jahat iki minta satu tanda, dan tidak akan diberikan satu tanda apapun kecuali tanda Yunus. Sebab Yunus 3 hari 3 malam masuk dalam perut ikan. Demikian juga anak manusia 3 hari 3 malam di dalam perut bumi. Berarti pada hari ke-3 anak manusia iki keluar dari perut bumi, dari kubur, bangkit. Itu tanda untuk angkatan jahat. Sampai gak hadir piye toh? Makanya kalau sekolah itu yang rajin Sutejo, udah aku bilang waktu itu rajin-rajin lah masuk. Tapi sampean lebih suka pergi sama Sutia naik sepeda kumbang. Ini akibatnya. Tanda jahat pun kamu pakai. Yang pertama angkatan jahat, yang pertama firman jahat itu Anda ambil. Yang kedua angkatan jahat minta tanda dikasih, bangkit hari ketiga lu ambil juga. Hancur hidup Sutejo, hancur. Udahlah hidup menderita, miskin, muka penuh panu, mati masuk neraka pula sampai alamak. Miris sekali nasib lo. Gurung wayai bang, gurung wayai. Kabeh ku enek wayai, delok dhewe sing bener karo sing ora. Alamak. Kabeh iki enek wayai, saiki sampean gawe to the point kaya ngono iku durung wayahe sing iso. Guru wayahe, matamu suwek. Itu dikatakan Yesus, angkatan jahat iki minta satu tanda dan tidak diberikan satu tanda apapun. Pengadilan yang terakhir itu loh, belum waktunya. Apa pula pengadilan terakhir?
Wong angkatan Jangan jahat yang minta menghakimi. tanda. Orang itu minta tanda loh. Kami minta tanda, Saudara Yesus. Berikan tanda kepada kami. Apa kata Yesus? Angkatan jahat iki minta satu tanda dan tidak diberikan satu tanda apapun selain bangkit pada hari ketiga. Bangkit pada hari ketiga itu tanda untuk angkatan yang mulia apa angkatan jahat? Ayo. 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 Angkatan jahat yang menerima bangkit hari ketiga ini loh yang mengajarkan kepada kerajaan Romawi. Kerajaan Romawi mengajarkan kepada kerajaan Belanda. Kerajaan Belanda mengajarkan pula ke pribumi. Sutejo terjerat di situ. Piye toh? Tapi Bang Stejo nggak merasa terjerat sih? Merasa terjerat Iya, nggak Bang ya. Stejo? Namanya Ayam orang ayam disesatkan. Ayam-ayam Anda ya. sadar Sudah nggak? dijamin. Orang-orang Sudah dijamin masuk ini, surga, aman. orang-orang ini pun harus sadar bahwa yang dikatakan orang tersesat itu nggak sadar. Loh, Sama. Bukan orang kalau tersesat nggak itu sadar memang itu sadar. kekristenan itu Sama. nggak bisa berkembang sampai sekarang, Nah. Bang. Bukan cuma di Matius Indonesia. 24. Nah ini sampean bolos lagi orang-orang percaya pada kepada saat Yesus pada itu saat bukti. Yesus ngajar kita waktu itu sampean bolos lagi. Yesus berkata di dalam Matius 24 nomor Tenan, 4 gantian nomor dong 5. kalau ngomong. Masa kontak. Sabar dulu, sabar dulu. Yesus sudah mengatakan setengah, penyesat itu akan datang dan memakai nama Kristus. Dia akan menyesatkan banyak orang. Nah kalau sampean mengatakan Kristen itu banyak miliaran, ya tergenapi toh Cak Ayu. Iya toh? Piye? Kok tergenapi? Nah, penyesat itu akan menyesatkan banyak orang. Loh, memang Kristen merasa Nah. sesat emangnya? Kan dikatakan oleh Yesus kepada Ya muridnya. bukan dikatakan, itu baru Anda yang ngatakan. Yesus yang berkata loh kepada muridnya, wahai Ini kan murid-muridku, Nah, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu, kepada Bani Israel, bukan Kristen, belum ada Kristen waktu itu. Kepadamu yang Penyesat. memakai namaku. Yes. Matius 24 nomor 4 nomor 5 tuh, baca. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata akulah Kristus. Dia Bukan Nabi akan palsu, menyesatkan katanya. banyak orang. Berarti menurut Yesus akan datang penyesat bernama Yesus Kristus. Dia akan menyesatkan banyak orang. Itu dia. Maksudnya itu yang menyesatkan banyak orang itu seperti Bang Zuma penarasi Lah, begini. aku bukan Yesus Nggak dipercaya Kristus. orang-orang Kristen. Loh. Sutejo, inilah kalau Yang sekolah bilang- orang yang pakai bilang baju, abang- orang pakai baju putih merah lu sampean pakai daster ungu. Ini akibatnya. yang bilang Di Abang situ- Yesus siapa sih? Ini barusan tadi Sutejo mengatakan penyesat itu seperti Bang Soma, sedangkan penyesatnya Bukan itu penyesat, tapi cara pola pikirnya. Saudara, Yesus mengatakan penyesat itu datang mengaku Yesus Kristus. Bukan Ajab. itu. Matius 24 nomor 4 nomor 5 itu loh. Waspadalah Yaudahlah, kepada suka- penyesat suka yang Anda aja lah, datang suka kepadamu dengan memakai namaku. Namaku siapa? Sutejo. Bukan, namaku Yesus. Berarti penyesat itu nyamar-nyamar Yesus dan berkata ya. akulah Kristus. Hmm. Betul? Ya, ya betul menurut kamu kan? Lah itu dalil. Loh, piye? Dalilnya seperti itu udahlah, loh. Bang. Udahlah Bang ya. Jadinya kayak gitu. Sampai kapan? Sampai kapan pun. Sebelum Kristen itu berdiri, Loh. ada oknum yang datang mengaku Yesus Kristus kemana? Ke Paulus. Akulah Yesus. Dengar yang dulu, kau dengar dulu, aniaya. dengar dulu, Nah itu dia. dengar dulu. Ayo. Dengar dulu ya. Sampai kapanpun Abang, sampai gimana pun cara Abang untuk menyalahkan ajaran Tuhan kami, itu nggak bakal mengubah iman kami. Udah, titik. Ya. Silakan. Saya tidak Jadi, sedang ingin mengubah imanmu. itu Saya aja. menjelaskan tentang isi Ini Bang kitabmu. Zuma ini dia mau mengambil sejarah dari Paulus. Iya. Nanti dia
mau dipanggil Yesus baru dia bertobat. Ibaratnya sampai gimana Dengan pun, menjelekkan Kristen, dia akan berbalik nanti. Iya, Saya nggak menjelekkan loh, saya menjelaskan bukan data yang ada di Bible menjelekkan, loh. bukan menjelekkan, Matius 24 tapi itu. di dalam hati Anda itu udah rasa benci. Sampai Nggak gimana ada pun rasa Anda benci, nggak cuman bakalan. kasihan aja sama Udah. kalian ini, Loh, kasihan. kami nggak perlu Kasihan sama dikasihani, kalian. Bang. Nggak perlu Kalau dikasihani. dalilnya, oke, sekarang kita lihat nih, Matius 7 nomor Oke lah ya, 22, oke ya. 23. Oke dulu. Nggak kuat. Bukan Ya, nggak kuat. Ya, Bukan nggak kuat. nggak kuat. Narasi Anda itu udah nggak memungkinkan lagi. Oh ya udah, istirahat saudara, istirahat. Nah, gimana? Bang Sutejo, gimana? Masih kuat? Walah wong sampean sing narasi kuwi lho, gak ana pertanyaan. Yang ingin membunuh Yesus itu dikatakan sebagai anak-anak sibilisis. Anak-anak iblis. Iya. Dan sampean menerima hadiah dari sibilisis itu. Iya Bang. Habis itu diubah karena penyalipan itu, diubah dengan sukacita kebangkitan di hari yang ketiga hidup Lah kembali. itu aduh tadi Jadi udah itu aku jelaskan menandakan saya itu walaupun disalib, saya ampuni dia. Ini mimpi. Saya ampuni. Yang Kebiasaan menyalibkan dulu, itu loh diampuni. kebiasaan yang dulu masih dibawa-bawa. Orang ini tidak tahu apa yang dia perbuat. Bayangkan mana ada kasih sebesar itu. Di dunia ini. Dia itu Anak mengatakan orang ini nggak tahu apa yang mereka perbuat. Maksudnya dikiranya orang ini membunuh Yesus, padahal bukan Yesus yang dibunuhnya. Aku loh, aku isi bilisisis. Yang disalib itu orang terkutuk. Sopo yang terkutuk? Yang terkutuk sopo? Bukankah Tuhan mengatakan dalam kitab Ulangan 27 nomor 25, terkutuklah sampean yang makan uang suap. Nah, siapa yang makan suap? Yesus apa Yudas? Yudas toh. Yudas. Berarti yang terkutuk siapa? Ya sakjane ya Yudas. Yudas. tapi kan Berarti tetap sampean Yesus menyembah yang Yudas. Enggak, tetap Yesus yang nerima. Loh, piye toh? Yang disalib itu kan Yesus. Yang terkutuk itu adalah pelaku dosa yang sepadan dengan hukuman mati. Yo itulah kelebihan dari Yesus yang tidak. Ya kelebihan matamu suwe kelebihan. Sing dosa jangkrik. Yang Sing begitu dosa Yudas, tapi yang disalib Yesus itu menandakan. Mana bisa? Berarti salah setting gitu. Seperti itu sejarahnya mau dirubah-rubah, mana bisa itu loh. Loh, yang disalib itu nggak bisa dirubah. Yang disalib itu orang terkutuk, nggak bisa dirubah. Nah sekarang itu siapa yang dikutuk? Yesus apa Yudas? Oh, Yesus mengatakan dalam Yohanes 6 nomor 70, apa kata Yesus? Aku yang memilih kalian yang 12 orang iki, tetapi satu di antarane adalah sibilisis. Sopo sibilisis iki? Yudas. Oh, sampean nyembah Yudas. Wah, Sadar-sadar. ngawur Kok ngawur gue. pula? Kok ngawur Masih pula? ngawur itu. Loh, Mana ada orang Kristen menyembah Yesus Yudas iki, itu loh. Nggak ada Yesus sejarahnya. iki, Yesus iki anak yang disayang sama Bapak toh? Nah. Yesus anak yang dikasihi toh? Nah, Nah, di mana dalilnya? Bapak yang mengasihi orang yang dikasihinya lantas dibunuhnya sebagai tumbal untuk dosa-dosa orang Kristen. Mana dalilnya? Mana dalilnya? Wong Tuhan berkata dalam Keluaran 23 nomor 7. Apa kata Tuhan? Jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah. Jangan kau membunuh orang yang benar. Sebab aku Tuhan tidak akan membenarkan orang yang bersalah. Iki dalil loh Mas Tejo. Jadi yang kamu sembah itu Yudas si milik kita. itu penyangkalan.
namanya, tetapi konsepnya dari iman Kristen tidak penyangkalan seperti itu. Berarti Sampai iman dunia Kristen dulu ini sampai sekarang itu berarti udah iman sepakat Kristen itu. ini sengklek. Ngawur. Kalau Ngawur apa pula ngawur? Sengklek. Yang dari dikutuk seluruh itu dunia adalah itu pelaku mengakui dosa. pengampunan dosa. Pengampunan Dari dosa seluruh piye? dunia Pakai ini. darah manusia. Wong ini Bang Zuma ini kelahirannya tahun 80-an sudah berani. Kata siapa? Aku tahun Begitu. 80-an. Oh, ada aja. Wong dulu itu sebelum Bang Zuma ada itu iman Kristen tuh ndak begini ya, tetap Iya, karena iman ini. Kristen itu cuman manggut-manggut aja. Apa kata pastor, apa kata pendeta, manggut-manggut, dompet keluar, akhir bulan perpuluhan, itu aja kan. Sekarang tak bisa lagi, karena orang Islam membangun kemudian peradaban Indonesia, agar anak Indonesia itu tercerdaskan, jangan menyembah Tuhan dari barat itu. Gitu loh Mas. ya belum tentu. Wong kabeh iki panggilan sing milih Tuhan, sing milih manusia untuk percaya kepada Tuhan itu ya Tuhan itu sendiri loh, Bang. Bukan karena kemauan kita. Kita jadi orang Kristen itu bukan kemauan kita. Dari Tuhan sendiri. Menurut Mbah Sutejo iki, apakah pencipta langit dan bumi yang disebut Tuhan ini bisa jadi bayi? Bisa. Bisa jadi bayi. apa? Bayi. Penciptaan langit dan bumi, Sang pencipta jadi bayi, manusia bisa toh? kok jangankan jadi bayi, Bang. Jadi kamu setan itu bisa? lek mikir piye? Jadi Kok setan jadi bisa? manusia pun, jadi apapun ya bisa toh kalau dia kehendaki. Yang menciptakannya semuanya bisa. Iki namanya otakmu suwe. Mana bisa? Oh iya. Wong Tuhan pencipta langit dan bumi jadi orok. Kalau Tuhan jadi orok, yang menjaga alam semesta ini siapa? Sing jaga kuwi alam semesta iki ya Tuhan lah. Loh, Om tuangnya udah jadi bayi, Om nggak terlambat disusuin aja nangis dia. Loh, tapi kan iso dadi bayi ya iso dadi Tuhan. Wah, loh, Hidup piye? di dalam alam. Gimana mau jadi Tuhan? Gimana mau menembus jadi ruang dan Tuhan? waktu, namanya Gimana yang mau maha jadi itu menembus Tuhan? ruang dan waktu. Saudara, Bisa bagaimana kesini mau kemari. jadi Tuhan? Untuk nete aja butuh mamanya. Belum manusia aja bisa sakit sekarang di sini, sekarang di sana, apalagi Tuhan. Saya Tuhan- sekarang di sini langsung di Tuhan mukanya pencipta Bang langit Bima dan loh bumi bisa. jadi bayi. Manusia itu. Tuhan pencipta langit dan bumi jadi bayi. Masuk otak. Masuk. Masuk di otak. Hah? Otak wedus. Oh, Tuhan jadi bayi piye? Jadi kesimpulannya, Saudara Sutejo, ia menginginkan penyaliban itu, dan yang menerima penyaliban itu, hadiah penyaliban itu adalah anak-anak sibilisis berdasarkan pernyataan Yesus di dalam Bible Yohanes 8 nomor 37 sampai nomor 47. Nah, memang Bang, kalau tidak ada penyaliban Kristus, semuanya itu tidak bisa untuk masuk surga. Karena apa? Semuanya sudah jadi anak-anak iblis waktu ada dosa yang mengikat dari keturunan dari nenek moyang dari Adam dan Hawa, itu manusia sudah punya dosa yang mengikat. Berarti Mulanya Yesus juga itu punya dosa. diselamatkan. Berarti Yesus juga punya dosa. Dia mengalahkan dosa. Oh enggak, dia mewarisi dosa juga. Tapi kan dikalahkan dengan Enggak ada cerita seperti itu, enggak ada. Jadinya Yesus ini enggak bisa kemudian dia menjadi penebus dosa. Kenapa? Karena Yesus ini juga menanggung dosa. Matius 1 nomor 1, silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham, sampai kepada anak Adam dia. Berarti dia juga mewarisi dosa. Gak bisa. Lebih kudus kambing. Karena kambing gak mewarisi dosa. Karena kambing tidak berasal dari silsilah Abraham, Daud, dan juga sampai ke Adam.
Ayo. Nah, mumet kabeh. Salah wis. Salah wis. Wis gak bener gue. Melenceng aduh gue. Gue gak podo koyo sing diajarne awake dhewe waktu sekolah ning pendito kae kuwi. Ngajarane pendito gak koyo ngono. Kok temen kali. Pusing dia kan. Begitu Mas Sutejo. Jadi kalau orang beragama itu harus selaras antara akal dengan wahyu. Begitu loh. Agama ini harus selaras dengan akal. Kalau nggak selaras dengan akal, maka botol pun bisa kau tuankan. Karena nggak punya akal, cuma didoktrin aja. Oh Tuhan jadi bayi, Tuhan jadi botol. Untuk apa Tuhan jadi botol? Ya untuk kemudian menampung air. Ada-ada aja itu doktrinnya. Kalau sudah menjadi doktrin, apapun bisa gitu loh. Gak bisa. Ngelek ngono kuwi lho ora ngerti. Oh nggak bisa. Gimana mau pakai ngerti wong ajaran agamanya nggak pakai akal? Ngerti ya pakai akal. Sutejo, masih kayak dulu sampean. Orang di warung makan 3 bayarnya 1. Itu pun yang bayarin aku. Wah. Aduh. Tapi jelas gue bang Tuhanmu karo Tuhanku gue wis beda. Tuhanmu Allah, Tuhanku Yesus, ngono ae lho penak-penakan. Tuhannya sudah beda-beda, berarti surganya nanti beda-beda begitu. Mimpi sampean. Surga Tuhan itu cuma satu, siji. Iya, lek kanggeku siji, tapi kanggemu ya siji, berarti ada 2. Begitu. Enggak, salah satunya antara Tuhanmu dengan Tuhanku yang palsu. Ya, bagaimana kalau enggak toh? Semuanya saya punya itu yang asli, yang jelas. Gimana mau asli wong Yesus yang kau tuhankan itu masih bertuhan? Biar karena duluan lahirnya itu mana lebih duluan wong kamu baru era 890-an. Wah, bukan itu masalahnya Tuhan kamu itu masih bertuhan, masih ada level di atasnya. Kata temanku Masaha yang megang kunci. Masaha ya. Nah, Masaha ya. Ada pejabat yang lebih tinggi di surga katanya. Gumasa. Ada temanku pensiunan tentara Vietnam, dia mengatakan di surga itu ada pejabat tinggi namanya Bapak. Yesus itu pejabat kedua, dia wakil berarti. Ngawur, nggak bisa. Nah, itu Gumasa yang ngomong kayak gitu. Ada yang sudah meninggal itu hidup kembali menyaksikan dia itu sebagai raja di sana, pemegang kunci utama. Itu kesaksian. Raja di mana? Raja di mana? Nanti kalau ada orang meninggal terus hidup ulang dikasih penglihatan, nah, tanyain pada dia bagaimana itu misalnya di surga. Apakah ada kawanku ada di sana? Kawanku ada di sana. Pulang dari sana, kutanya sama dia, kamu lihat Tuhannya Kristen di sana? Katanya iya, pakai tato. Ada, aku baru mualaf. Katanya pakai tato. Cuman itu tatonya waktu di dunia itu kan tatonya itu masih cicak. Sekarang tatonya udah berubah jadi buaya besar sana. Iya toh. Jadi kesimpulannya Sutejo ini adalah anak-anak sibilisis dan dia akan bersama dengan bapaknya masuk ke dalam neraka. Gitu ya, Saudara Sutejo. Iya mah aku ngawur Lah siapa lagi yang nerima hadiah dari setan sampean? Oke itu ya kesimpulannya itu ya. Wis ndang meduno kowe meduno gak masuk kowe. Apa medune? Turun aja ndang masuk. Nanti aku disuruh aja yang cantik itu yang ngomong. Ya sudah, saya simpulkan yang menghendaki penyaliban itu hanya anak-anak iblis berdasarkan dalil. Nah sekarang saya serahkan kepada Saudara Sutejo, mau selamanya jadi anak setan atau berubah jadi anak manusia.
terserah sampean aja. Mau gila permanen, silahkan. Lo nggak ada paksaan. Saya enaknya dewe aja. Oke? Permisi yo. Oke. Oke. Enak kali kok suruh guru saya turun. Sampean yang nggak ada ilmu kok. Sutejo, minum anggur asam dulu. Tejo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bunda. Bunda. Waalaikumsalam. Kembali. Ya, izin Bun. Ini Bang Erip FS ini kenapa Bang Erip? Aku baru Dari mualaf Muslim, Bang. dari Kristen Bang. Udah mualaf Bang Oh, 3 bulan, alhamdulillah, tapi otakku Masya langsung kotor. Otakku langsung kotor Bang. Maunya kawin melulu. Sebentar Bang Su. Sesudah mualaf. Iya. Iya, Biarin 3 aja, bulan baru mualaf. Istri saya dulu 1. Sekarang udah kotor otakku Pak. Mama kau udah kau kawini juga? Minta kawin melulu saya ini ya. Iya, Gemetaran mama aku. kau udah kau kawini, mama kau. Kan? Gila kan? Saya disesatkan Allah Pak, disesatkan. Aduh, ya Allah. Iya. Maaf, Sutejo. Mau tolong kawin kayak gitu, mulu, Sutejo. kalau mau kawin mulu ke negara yang mayoritas Kristen. Sana tuh sampai kena AIDS tertinggi di dunia itu negara-negara mayoritas Kristen tuh. Kalau kau udah bosan Jerman. lubang yang di depan, nah Aduh, Bang. Kristen juga tuh. Yang Kena lubang yang di begitu, samping juga bisa. Bebas kau di situ. Kalau kamu bebas kayak binatang sana, gitu loh. Ya. Lawang di Kristen itu nggak ada syarat sah nikah itu apa di Kristen? Syarat sah nikah ada nggak? Nggak ada. Nggak ada. Cuma ngikut-ngikut. Bang. Coba apa syarat sah nikah di Kristen? Coba dalilnya mana? Apa itu dia itu harus sidi dulu. Artinya sidi itu dewasa iman. Dalilnya mana? Dalilnya. Dalil. Ayat siji. Dalil. Kalau lening Kristen itu gak ada dalil, yang ada itu firman. Waduh. Lambumu lerek cilik. Ngomong kabeh sampean iki. Wah, matamu suwek. Mana ada? Gak ada dalil kok bikin-bikin dalil. Syarat sah nikah dalam Kristen satu berdasarkan dalil, berdasarkan firman. Mana? Batasan usia nikah di Kristen berdasarkan firman apa? Coba sebutkan. Dewasa, Bang. Dalil di mana? Dalil. Firmannya di mana? Ada? Tak ada. Wong kalian bikin-bikin aja ikut-ikut prosesi Yunani. Oh. Terus kemudian di dalam Lukas 23 itu loh. Di situ jelas dikatakan Yesus membolehkan poligami tanpa batas gitu loh. Penasaran dia kan. Cari dalil. Tak golekane dalile kok ora enek dalile. Dalil dia cari dia. Ada kan? Nggak ada. Ya memang nggak di situ dalilnya. Dalilnya itu di Lukas 18 nomor 29 nomor 30 kata Yesus, barang siapa yang meninggalkan istrinya karena aku, maka dia akan memperoleh istri berlipat kali ganda saat ini juga. Jadi kalau jadi pengikut Yesus, kalau mau jadi istrinya itu banyak seperti buih di lautan, ya jadi Kristen. Dalilnya ada toh. Lukas 18 nomor 29 sampai nomor 30. Di surga pengikut Yesus dijanji 100 bini. Dalilnya di mana? Matius 19 nomor 29 toh. Alah iki lek debat karo Bang Zuma iki wis ora masuk kelas, aku tak mundur ya wis. Cilik kok Melayu Mas. Ojo Melayu Mas. Dalilnya ada Tejo. Ada firmannya yang mengatakan itu. Tangane iki lho aneh-aneh, ora membangun. Lukas 18 nomor 29 nomor 30.
Barang siapa yang meninggalkan istrinya karena aku, karena kerajaan Bapa, maka dia akan mendapatkan istri berkali lipat saat ini juga. Kalau di dalam Bible, masalahnya orang Kristen ini gak pernah baca Bible, takut. Karena Bible itu musuh terbesarnya Kristen itu, musuh beratnya itu Biblenya sendiri. Ya ora iso toh wong firman kuwi Bible kuwi sing nuntun kok. Loh, coba lu baca, sampean baca coba. Lukas 18:29 nomor 30. Berani nggak sampean baca? Iki lho Bang Zuma. Ora kesel-kesel kau iki. Mbah Bang Zuma kok lek ngomong. Sampean piye to, Mas? Dapat jewer dari bininya. Oh. Rasain. Diseneni bojone ya, Mas. Udah 3 hari nggak mandi, oh. Dijewer sama bini. Lah iya. Kok iso? Takut bininya takut, oh, ternyata Yesus ngajarin poligami tanpa batas, istrinya takut. Wah, ya mantap, Le. Lukas 18 nomor 29, nomor 30. Mantap betul. Si suaminya sampean itu bisa sampai beranak cucu sampai 200.000 pun bisa tuh dalilnya tuh. Bininya nggak terbatas. Yang penting ucoknya kuat. Masalahnya ucoknya Sutejo ini udah layu. Halo, walapan teko kalau mau dipangan. Dang mangan. Bininya nggak mau dipoligami, wong dalilnya ada perintahnya, piye toh? Disuruh makan Kalau jadi dia Kristen, bini harus jadi banyak. Lukas 18 nomor 29, nomor 30. Kata siapa nggak ada perintah poligami di Bible? Banyak dalilnya tanpa batas. Orang Islam membatasi cuma 4, Kristen nggak dibatasi. Rakus. Orang poligaminya bukan cuma lawan jenis, orang sesama jenis juga dinikahi pun. Wah, rakus. Bang Zuma ayah sekolah ini gak lulus. Sekarang mau mana ada. Mosok penjelasan jelasnya kaya ngono kaya wong Lah udah baca iki, baca. Lukas 18 nomor 29 nomor 30 baca itu. Jelas kok di situ perintahnya. Barang siapa yang meninggalkan bininya yang jelek rupa karena Tuhan, maka dia boleh menikah sampai sekarang juga bebas mendapatkan berkali lipat ganda. Tong dalilnya ada kayak gitu kok. Bang Zuma pakai sinden dong sekali-sekali. Gak mau. Kasetnya rusak. Mana saya punya teman yang Kristen tadi? Kata Yesus kepada mereka, Ayo dijawab, dibantah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang karena kerajaan Bapa meninggalkan istrinya akan menerima kembali lipat ganda pada masa ini. Iki dalil mantap tenang. Iya wong dalil tapi wong ora dalil. Lukas 18 nomor 29. Barang tapi siapa yang meninggalkan istrinya karena kerajaan Bapa, maka dia akan menerima berkali lipat ganda saat ini juga. Wah, mantap. Bang Zuma baru tahu. Bang Zuma ini belum ngerti dosa dia. Ya. Nanti kalau sudah kena dosa baru tahu rasa. Sutejo, saranku lu masuk botol lagi deh, masuk botol. Mari nih tak undang nih Pak Bambang Nursena sih. Ben kowe ra iso ngomong kok. Bambang Nursena pula tuh, Bang. Silakan. Yang mana? Dia mau undang Bambang Nursena, kalau udah diundangnya tak bisa ngomong. Anak murid katanya. aku itu, takut sama aku. Tahun 2019. Sorry, bukan. Tahun 2008 aku kirim email ke beliau. Sampai sekarang nggak dibaca-baca, nggak dibuka-buka emailnya. Undangan untuk dialog, tapi si Bambang Nursono tak menggubrisnya. Oh, takut. Selamat malam semua.
Malam. Malam. Ya, Yo, ya. Bang Suma, apa kabar? baik. Ya, kamu itu memang bagus, kamu itu terkenal, tapi kamu upaya kamu meruntuhkan ajaran kekristenan sama sekali tidak. Karena Anda itu, maksud saya begini. Bagaimana mungkin kau mengatakan itu padahal faktanya sudah terjadi. Udah banyak orang yang menerima Anda kebenaran saja dengan yang meninggalkan keliru. menyembah terhadap Itu Kristus. ibarat Anda itu memukul di dalam dunia tinju, Anda memukul tidak kena sasaran itu. Kan begitu. Kemana dia ngomong? Nggak tahu, main tinju katanya. Lidahnya nggak. Ibarat, maksud begini Bang Nur. Gimana? Bang Suma ini menyerang kekristenan itu ibarat seorang petinju yang memukul. Loh, kok aku pula yang nyerang ada Kristen? sasaran target kan itu. Saudara, saya nggak nyerang Kristen. Bible yang menampar Kristen, kok aku pula yang nyerang Kristen? Kan Anda yang tidak paham seolah-olah sesuai pendapatmu, kan gitu. Lah itu Bible loh. Kan nggak punya kerjaan. Bukan supaya Bible. dapat duit. Bible Iya. itu Tapi kita harus Bible ada. yang mengatakan Biarkan itu aja. Bible. Iya, yang Bible, percaya Anda. barang Bagaimana siapa yang Oke. meninggalkan bininya karena kerajaan Bagaimana Tuhan, ada orang yang orang maka dia akan memperoleh lipat kali ganda saat ini juga. Itu Kami Bible. puja-puja. Bible loh salah itu yang memahami mengatakan. maksudnya Dan begitu, ini Pak. kami bak Mm-mm. Kristen kayak gitu suka menjadi jelek. Loh, Bible yang nampar kalian kok. Aku pula yang Bukan disalahin. Anda, Bang Suma yang salah memahami Supaya membela maksudnya. Tuhan. Bukan Bible gitu Pak. Mm-mm. Satu-satu Masa? Bang. Agama, bodoh. Sebentar, Angel, satu-satu. Angel diam dulu. Agama, Aku agama berkaitan dengan Bang memang. Suma. Endel, jam dulu Endel jam. Silakan Kena. Oh, Ya sebentar dulu, Endel diam. Silakan Kena. Silakan Silakan. Kena Ma. Satu-satu lah. Silakan Silakan. Kena Ma. Oi. Mati pula dia Bang. Ah. Bang. Bahaya nih. Juma, Hei. kapan kau taubat Juma? Kau hanya memfitnah aja taumu. Kapan kau taubat? Walaupun membela Tuhan Yesus, tapi kelakuannya kayak kau kan, kami bakar. Nah, Maksudnya bertobat itu saya jadi Kristen gitu. Dibela gitu loh. Itu namanya Bang Zuma memalukan umat tobat. Kristen kalau ada kayak Jadi kau kalau gitu maksudnya loh. saya bertobat itu jadi Kristen maksudnya. Enggak, entah pun kau ateis lebih bagus ya kau ateis daripada kau kayak gitu. Manusia pun tapi kau otakmu binatang. Atau kau setan otakmu. Ya, untung Alasannya kan kau Kristen. mengatakan Kalau saya Kristen, kau binatang melawan apa? Kristen lah, kayak gitu. Alasannya kau mengatakan saya binatang apa? Kurang asal. Karena kau. saya menjelaskan bahwa bukan Yesus yang disalib gitu. Ya itu bukti kalau saya itu ada Roh Kudus di dalam diri saya. Karena Yesus berkata di dalam Yohanes 16 nomor 13 nomor 14, apabila Roh Kudus itu datang, Roh kebenaran itu datang, maka dia akan memuliakan aku. Kalian orang Kristen bukan memuliakan Yesus, tapi menghinakan Yesus. Itu loh. Kalian tidak pernah memuliakan Yesus itu. Ketika ada pengabaran Yesus ditampar, kalian aminkan. Yesus diludahin, kalian iyakan. Yesus ditonjok, diludahin, kalian iyakan. Kalian tidak memuliakan Yesus. Kalian menghinakan dia. Kalian berkongko-kongko dengan iblis untuk menghinakan Yesus. Itulah kalian. Sedangkan Yesus berkata, Roh kebenaran itu datang, tanda-tandanya memuliakan aku. Nah, itu kami kan umat perkataan Islam. Zuma. Itu Itu kan Yesus yang perkataan berkata. Zuma. Yesus yang berkata itu, Yohanes Kalau di 16 dalam itu bukan Alkitab perkataan nggak saya. seperti yang Zuma narasikan yang tidak Coba seperti- Yohanes 16-nya coba Anda baca. Coba Anda baca, saya pingin dengar. Yohanes bacalah 16. apa yang dikatakan di Yohanes itu. Tadi saya sudah baca tapi Anda mengingkarinya. Iya, enggak ada kami mengingkarinya. Kamu salah menafsirkan apa Tadi maksud saya ayat dengan baca itu. Yohanes 16 itu tadi saya baca, Bung, tapi Anda mengatakan tidak seperti itu di Kenapa dalam kau Bible. takut? Ini baru anak kemarin sore kami ini. Kenapa kau mute? Jangan di mute.
Oke, saya bacakan dalilnya boleh ya? Ya. Saya Baca baca apa yang dalilnya ya. di situ? Oke. Apabila ia datang yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri. Tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang dikatakannya dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Dia akan memuliakan aku. Jadi roh kebenaran itu memuliakan Yesus. Salahnya di situ apa? Yang kamu protes di situ apa? Dengar dulu. Apabila roh yang kamu masalahkan di situ apa? Makanya didengar, Bang. Kalian menghinakan Yesus, bukan memuliakan Yesus. Berarti di dalam diri kalian itu tidak ada roh kebenaran. Yang ada adalah roh setan. Itu loh. Yang menginginkan Yesus diludahi setan. Yang menginginkan Yesus dibunuh setan. Dan kalian mau. Kalian percaya itu. Sesuka hatinya melakukan apa yang di surat Sahih Bukhari 4414. Enggak nyambung. Dia hanya mengikuti keinginan Muhammad, Mas. Enggak nyambung. Yohanes 16 nomor 14. Apabila roh kebenaran itu datang, dia memuliakan aku. Nabi Muhammad memuliakan Nabi Isa, memuliakan Yesus. Coba. Ya. Ayo. Nabi Muhammad memuliakan kemudian orang yang datang. Orang yang datang kepada Bani Israel. Urus dulu itu. Sedangkan dalam Kristen tidak ada Yesus itu dimuliakan, nggak ada. Malah Yesus itu dikatakan makhluk yang terkutuk. Ayo. Kalian mengutuk Yesus. Itulah kalian. Bukan dulu kaki ala SWT masih di neraka. Bukan roh yang memuliakan Yesus yang ada pada diri kalian itu. Ya kan? Roh yang ada pada diri kalian itu adalah roh iblis, bukan roh kebenaran. Apabila roh kebenaran itu datang, maka dia akan memuliakan aku. Loh, kami berjuang mati-matian 24 jam kok. Memuliakan Yesus, menyadarkan kalian untuk tidak menghina Yesus. Kalian tetap saja pokoknya nggak mau. Yesus itu harus yang ditampar, Yesus yang harus dibunuh, Yesus yang harus diludahin, Yesus, pokoknya Yesus yang mati terkutuk, pokoknya Yesus. Itulah kalian. Berarti yang ada pada diri kalian itu bukan roh kebenaran. Karena roh kebenaran itu ketika datang memuliakan Yesus. Artinya kalau ada yang menghinakan Yesus, merendahkan Yesus, orang yang penuh dengan roh kebenaran itu akan melawan, akan meluruskan, akan menyadarkan bahwa kalian itu salah. Yesus itu tidak begitu. Yesus itu tidak dihinakan. Yesus itu mulia. Tidak diludahin, tidak ditampar, tidak ditonjok, tidak digantung, tidak ditelanjangin, tidak dibunuh. Tapi kalian marah, kalian ngamuk, kalian menghina Nabi kami, kalian menghina Tuhan kami. Padahal kami datang untuk memuliakan Yesus yang kalian hinakan itu. Paham? Siang malam kami memuliakan oknum yang kalian katakan terkutuk itu, tapi tetap kalian salahkan kami. Harusnya kalian itu berterima kasih. Siang malam kami itu kemudian menjelaskan kepada kalian, menggunakan Bible pula tuh supaya kalian itu tersadarkan. Tapi kalian tidak mau, tetap saja mempertahankan. Enggak. Yang dikutuk Yesus, yang dibunuh Yesus, yang diludahin Yesus, yang ditonjok Yesus, yang ditampar Yesus, yang diseret Yesus, yang ditelanjangin Yesus. Pokoknya Yesus semua kehinaannya. Semua kehinaan ada pada diri Yesus. Nah, itulah kalian. Jadi roh yang ada pada diri kalian itu bukan roh kebenaran, roh iblis. Kalian itu anak-anak iblis. Masya Allah, syukran sahabat. Kalian itu anak-anak iblis. Kalau dalam diri kalian itu ada roh kebenaran, mustahil kalian percaya kalau manusia suci utusan Tuhan kepada Bani Israel itu mati dengan jalan dikutuk. Oke? Sadarilah itu saudara-saudara. Silakan Dinda. Iya, Roji Pandawa, Roji Pandawa yang naik Muslim ya, Muslim, Kristen ya, Pandawa, Roji, Ya, Roji di izin, Bu. muka, oh ya, agama apa bang? Bang Pandawa di monitor, Bang. Oh,
Turun. Bang Roji? Turun juga. Turun. Kak Veronica? Monitor, Kak? Tahulah. Oh, abang-abang rupanya. Ya, Bang Veronica. Muslim non Muslim, Bang? Bang Veronica monitor, Bang. Pak Veronica. Yang naik Kristen, bukan Muslim. Ya. Diturunkan aja, Bang. Oh iya, siap. Bang El Dogel. Monitor, Bang. Selamat malam. Selamat malam, Bang El. Bang El Dogel, monitor. Selamat malam, Bang El. Selamat malam. Ya, noise itu coba doubling. Doubling, Bang El. Diperbaiki dulu jaringannya. Ya, noise itu coba doubling. Doubling, Bang El. Diperbaiki. Ari doang. Ari? Halo, Ri. Ari? Oh, malah. Oh, malah ngopi. Bang Roji. Assalamualaikum, Bang. Kayaknya Muslim, Bun, kayaknya. Salah. Yang naik Kristen, tolong ya mengerti dulu bahasa Indonesia yang naik Kristen, biar kita di sini diskusi. Kalau Islam semua udah banyak di atas. Iya, yang penting diskusi sudah ndak usah dengan Bang Itu Zuma. Pak Tejo udah monitor lagi itu, Bun. Udah makan tadi, disuruh makan Kenapa sama dengan istrinya Bang tadi, Bun. Zuma? Bang Zuma bebek keras aja. kepala. Enggak lah, Kewajibannya keras gimana? kepala. Ya iki Sampean, kepinter. Mas. Sampean sing bulet, Mas. Keras kepala gimana? Terlalu gaya akal kepinteran, gak nggawe hati. Bang Zuma ini lulusan dari Vatikan loh. Bayangkan. Orang S3 dia sudah S5, bahkan mau nyampe S10. Di Vatikan 15 tahun, ya. 2 tahun di Golgit, 4 tahun di Jeru. Bayangkan. Sekarang Sutejo di mana pendidikannya? Di Mopuya. Oh, kui Mas. Apa? Di Mopuya SD kelas 5 saya. Nah. Terus sampean iki lho kok iso ngetutno pendeta sampean sing jelas-jelas gak ngetutno Bible. Masalahnya kan Bible ki menjelaskan kan nggak sama dengan Bang Zuma penjelasan, beda sekali. Lah, Bang Zuma tidak menjelaskan, Bang Zuma membaca begitu. Iya, tapi membacanya itu mengarah ke jalur lain, tidak mengarah ke jalur Bible yang bukan mengarah, itu memang yang tertulis demikian, tidak ada mengarahkan, itu nggak ada. Berbeda dengan pendeta, memang pendeta itu diajarkan untuk mengarahkan. Lah Bang Zuma mengarahkan kemana coba? Mengarahkan kemana memangnya Bang Zuma? Gak ada kan Bang Zuma mengarahkan. Itu tadi kan di masa pengikut iblis itu tadi kan ndak di situ. Kalau pengikut iblis otomatis. Astagfirullah. Sudah Bang Zuma kan bertanya tadi sama Bang Sutejo kan. Ini kan buktinya orang-orang Kristen tuh dibilang anak iblis tapi melakukan kebaikan, memberi sumbangan, memberi ini. Iya, itu konteks lain. Tapi yang ditanyakan di awal tadi kan bukan soal itu. Kan bukti Saman kan di apa sih? Saman tadi berbicara dengan Bang Zuma menggunakan bahasa Jawa, giliran sama orang Jawa Anda menggunakan bahasa Indonesia, gimana Anda ini? Bahasa Indonesia aja, bahasa Indonesia. Nah itu, kalau gitu baiklah. Bisa. Ya silakan. Sekarang soal botol dulu lah, botol. Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ini minyak, botol dengan tutup. Kira-kira disebut apa?
Wah, itu sudah tadi sudah dibahas bahas lagi. Yang lain dong. Disebut apa? Jawab. Ada Udah, itu. minyaknya, ada botolnya, ada tutupnya. Nah, ini udah bersatu. Disebut apa? Ya labelnya minyak angin ya, minyak angin dong. Isinya nggak cocok dengan minyak angin ya berarti palsu begitu. Jadi botol ini bisa disebut tutup, tutup bisa disebut minyak. Ya iya dong, bisa dong namanya satu. Nah, sekarang minyaknya yang mana? Di dalam botol. Nah, tutupnya ini bisa disebut minyak. Ya kalau tutupnya nggak bisa disebut minyak. Nah, tapi dia bersatu dengan botol dan minyaknya juga bersatu di sini. Nah, karena tiga Iya, yang tapi berbeda. Sebentar dulu, bagian. sebentar. Bapa hakikatnya adalah ilahi. Yesus hakikatnya manusia. Roh hakikatnya roh. Pertanyaan saya, dia bergabung menjadi satu hakikat disebut apa? Disebut satu hakikat itu ya satu keilahian, satu keilahian, satu Allah dia. Nah, Cuman hakikatnya nggak Yesus bisa apa? dinamakan. Hakikatnya Yesus. Kalau Yesus tetap Yesus, dia bukan Bapa. Dia tapi manusia bukan? Yesus ya Yesus, juru Manusia selamat. bukan? Saya tanya, hakikat. Manusia. Mas Tejo Manusia. tahu nggak apa arti hakikat? Ya, manusia, dia manusia. Ya. Tahu nggak apa arti hakikat? Iya, sudah Yesus itu manusia, sudah Nah, itu. kalau Bapa itu hakikatnya apa? Sang pencipta, Ilahi. ilahi. Nah, roh hakikatnya apa? Dia adalah di dalamnya ilahi itu sendiri. Roh ilahi, namanya roh ilahi juga. Yesus juga ilahi. Tapi bukan berarti Yesus juga. Tapi dia bagian dari Bapa. Karena dia keluar dari Bapa. Loh, alah Tuhan. Tak turu ya aku maringin lagi. Wes. Bulet. Nyapa tuh? Kemana? Sutejo diluruskan dulu otaknya. Dong saya sudah bilang dia itu manusia ilahi begitu loh. Manusia ilahi itu sama dengan sama nih piye kalau menjelaskan. Nah, waktu dia bayi, apa yang bisa dia perbuat sebagai ilahi? Sebagai ilahi dia buat tetap keilahiannya ndak terkoyak toh. Tetap Saya ikut. tanya, pada waktu dia bayi, ya kan? Apakah bisa dia mengganti popoknya ketika dia lagi pipis? Itu pertanyaan ndak masuk di kan. Loh, sekarang Kelahiran begini, Yesus itu ndak mengarah ke pertanyaan itu. Sutejo, kamu pernah nonton Ultraman nggak? Ultraman Taro. Nah, Ultraman itu bisa berubah. Kalau dia tidak berubah, dia jadi apa? Manusia, Jadi kan? manusia. Nah, pada waktu dia berubah, dia jadi apa? Ultraman. Dia punya kekuatan, kan? Heeh. Nah, Yesus waktu bayi sudah jadi Tuhan, bukan? Jadi manusia. Tapi Dia manusia. bukan Tuhan. Loh, iya Tuhan itu kategorinya Tuhan itu loh besar sekali. Masa aku dibatasi seperti Oh, berarti Yesus ilahi yang tidak besar. Hah? Kamu tahu nggak definisi ilahi itu apa? nggak terbatas. Nah, jadi Yesus memiliki kekuatan yang tidak terbatas kan karena dia Tuhan. Betul. Nah, waktu dia bayi itu dia memiliki kekuatan ilahi enggak? Ya tetap kekuatan ilahi ya ada toh. Ah, oke. Waktu dia bayi, dia bisa nggak menggantikan popoknya waktu dia pipis? Loh, enggak tertulis di situ mulanya.
Babakan popo kok ditulis kan ya nggak mungkin. Coba tanya sama Bang Juma, nggak ada ayatnya itu mau tertulis. Biar Bang Juma lulusan Vatikan atau di mana itu. Iya, sekarang secara logika lah, begini Sutejo, yang menciptakan langit dan bumi ini siapa? Yaitu sang pencipta itu tadi yang dibilang tanpa batas, itu ilahi tanpa batas. Oke, betul. Berarti dia bisa menciptakan langit dan bumi. Yang menciptakan manusia ini siapa? Tuhan juga kan? Nah, ketika Tuhan menciptakan manusia, Tuhan masuk nih ke dalam perutnya manusia, bluduk, ya kan? Masuk dia kan? Ya kan? Berarti Bunda Maria waktu itu mengandung Tuhan, benar? Benar. Tuhan dilahirkan. Iya. Lahir dia kan? Lahir. Nah, pada waktu Tuhan dilahirkan, dia nih lapar. Dia menangis kan? Nah, apakah dia bisa mimik sendiri? Yang jelas tanpa mimik sendiri ya tetap ya mimik dong itu loh. Itu enggak tertulis. Kira-kira begini. Yang dilahirkan Bunda ini maksud baik-baik. saya itu loh. Dengar dulu Tejo, dengar. Yang dilahirkan Bunda Maria adalah Tuhan. Tuhan ini memiliki kekuatan besar yang tidak ada batasnya. Nah, lahir ini Tuhan ini. Lahir ya kan? Pipislah dia. Ngompol rupanya kan begitu. Nah, sesudah itu apakah Yesus yang waktu masih bayi mungil dia memiliki keilahian, kekuatan yang tidak ada batasnya, bisa mengganti popoknya atau tidak? Iya, walaupun dia itu mempunyai tetapi itu harus jalan demi satu langkah, tidak langsung harus berubah jadi maha kuasa begitu. Tetap diselesaikan dari zaman itu, tidak mau tunggu Yesus datang aja waktu zaman di ini Adam dan Hawa mau makan. Semua manusia tidak ada kehidupan sampai sekarang. Semuanya kan ada waktunya, langkah demi langkah itu harus berjalan sesuai dengan kemanusiaan. Bukan harus begitu. Jadi apa yang dilakukan, apa yang bisa membuktikan bahwa Yesus Tuhan pada waktu dia bayi? Biye. Apa yang bisa dibuktikan sama Yesus pada waktu Yesus masih bayi, dia adalah Tuhan? Itu orang Majus dari timur itu mempersembahkan emas kemenyan dan beda yang mempersembahkan. Begini loh, Bang Tejo, sebentar. Menyembah. Sebentar Bang Tejo. Sebentar Bang Tejo. Sebentar Bang Tejo. Dari Arab Bang Tejo sebentar. Sekarang begini Bang. Ketika Abang pergi ke bengkel karena rusak kendaraan Abang, berarti orang yang memperbaiki kendaraan Abang adalah dia seorang otomotif. Sudah mahir di dalam perbengkelan mesin. Betul tidak? Silakan dibuka mute-nya Pak Tejo. Betul tidak? Betul kan? Itu sendiri nih nganunya mic-nya saya mau ngomong. Makanya jangan ngomong terus loh Bang. Abang ngomong itu tidak ada betulnya. Abang pergi ke bengkel, motor Abang rusak. Yang memperbaiki motor Abang ini apakah orang yang mengerti listrik? Tidak kan Bang? Lu yang jelas yang memperbaiki motor itu yang mekanik toh. Nah, tapi kalau sekarang begini, motor, udah jangan panjang Bang, jangan panjang panjang. Nah, jadi begini Bang, ya. Yesus yang katanya adalah Tuhan, dia memiliki kekuatan yang tidak ada batasnya karena dia yang menciptakan langit dan bumi. Pada waktu dia bayi, apa yang bisa membuktikan bahwa dia bayi ini dia adalah Tuhan? Waktu di bayi itu. Ya. Pertama, malaikat menampakkan diri kepada Bang, angon domba begini itu. loh Bang.
Bang, Terus suatu kedua. mukjizat, Bang. Suatu keajaiban, Bang. Keajaiban. Paham, Abang? Nah, Nggak paham ya? Aduh. paham. Keajaiban. Nah, keajaiban apa yang dibuat Yesus pada waktu Yesus bayi? Tidak ada dia itu tanpa laki-laki. Oke, tidak ada. Jadi itu sudah. Oke, ya terima kasih. Anda sudah terus terang. Berarti tidak ada. Opung Nami. Halo. Salam. Ya, selamat malam Opung. Salam Sih. Rahim. Lu diam. Ini opung dari apa nih? Dari Bethlehem ini. Enggak tahu kau. Dari Bethlehem ini. Opung. Ya, itu Nora. Ya, opung. Ini nih dari tadi Sutejo mutar-mutar opung. Sakit kepala opung. Aku rasanya mau meledak opung. Kenapa? Gitu, Opung. Tenang, Iya, dia ngawur aja. tenang aja, damai. Enggak begini Opung, dia bilang katanya yang dilahirkan Bunda Maria itu adalah Tuhan. Betul tidak Opung? Ya, Tuhan Yesus. Jadi Bunda Maria mengandung Tuhan. Iya, karena itu Tuhan berfirman melalui malaikatnya menyampaikan kepada Bunda Maria. Iya. Iya, oke. Sekarang begini, yang menciptakan Bunda Maria siapa? Ya Tuhan. Tuhan siapa? Ya Tuhan pencipta alam semesta. Namanya? Elohim. Yesus ini siapa? Yesus itu adalah firman Tuhan. Jadi contoh begini loh itu Nora. Kayak Nora ini, Nora ini adalah manusia. Nora mempunyai suara, kan suara Nora juga kan? Ya, tapi apakah ketika keluar dari saya itu berarti saya lagi? Ya, itu kan suara Nora. Ya Nora. Suara berasal dari saya, Opung. Iya. Tapi ketika suara itu dikeluarkan, apakah berarti suara yang sudah keluar itu adalah saya lagi? Suara Nora. Begini, Opung, begini ya. Maaf kata ya Opung ya, ketika Opung meludah, ludah keluar dari mulut Opung. Iya. Nah, ludah ini berasal dari siapa? Dari mulut saya. Opung. Nah, ludah yang sudah keluar dari mulut Opung, apakah ludah itu adalah Opung? Ludah saya, ludah Opung. Betul, tapi apakah ludah, cairan yang keluar dari mulut Opung yang sudah jatuh ke tanah atau lantai, apakah yang jatuh ke tanah itu adalah Opung juga? Iya Nora, jangan disamakan dengan akar. Inilah artinya maksudnya Opung. Jangan Maksud disamakan saya seperti Opung, ini. sebentar Opung ya, saya jelaskan ya Opung sedikit ya Opungku. Ini maksudnya begini Opung, inilah yang namanya firman. Ingat Opung, ketika Tuhan menciptakan langit dengan bumi, Kejadian 1, jadilah terang. Itu Tuhan mengatakan jadilah terang, itu menggunakan firman-Nya, melalui firman-Nya. Jadilah terang. Dia bilang, maka terang itu jadi. Iya. Thank you. Nah, jadilah gelap, maka gelap itu jadi. Betul. Jadilah manusia, firman itu telah menjadi manusia. Maka manusia yang di dalam kandungan Bunda Maria itu pun jadi manusia. Iya. Nah, sekarang makanya kenapa saya analoginya begitu, Pung? Sama seperti maaf, kita buang angin, kentut. Angin ini berasal memang dari saya. Tapi ketika keluar dari saya, apakah itu menjadi saya lagi? Ya enggak, Opung. Sumbernya memang dari saya. Sama juga seperti Bapa ketika menciptakan langit dengan bumi, dia berfirman. Nah, kalau begitu, kalau firman itu telah menjadi manusia, bahwa firman itu adalah dari Bapa itu, pertanyaan saya begini, Opung. Thank you. Pertanyaan saya begini, Opung. Yohanes 17 nomor 8. Segala firman yang engkau sampaikan kepadaku, kata Yesus, segala firman yang engkau merujuk kepada Bapaknya. Segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka. Pertanyaan saya, firman ini firman yang mana? Firman yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Aduh. Maksud saya begini, Opungku. Yesus menerima firman. Sebentar. Oke, yang menyampaikan firman ini kepada Yesus siapa? Ya Tuhan. Tuhan siapa? Tuhan Maha Pencipta. Siapa namanya?
Lah tadi kan udah dibilang, kami tidak boleh Elohim. menyebut nama dengan sembarangan. Oke, Elohim, kita buatlah Elohim, Bapa ya. Karena Ya. dia mengatakan Bapa yang mengutus aku, kan begitu. Nah, Bapa menyampaikan firman, dia adalah Tuhan. Nah, Tuhan menyampaikan firman kepada Tuhan. Menyampaikan firman-Nya kepada Tuhan Yesus setelah diutus dia menjadi manusia. Enggak, begini maksud saya Opung. Kalau firman itu adalah Tuhan itu sendiri, betul kan? Karena Tuhan telah menjadi manusia, betul? Ya. Nah, firman yang diterima Yesus ini firman apa? Firman dari Tuhan. Jadi setelah Betul. Sekarang saya tanya. Setelah firman itu Sekarang kita kembali dulu ke Yohanes 1. Sebentar Opung, kita kembali ke Yohanes 1 ya, Pung ya. Pada mulanya adalah firman. Pada mulanya adalah perkataan. Firman itu bersama-sama dengan Bapa, betul? Ya. Firman itu adalah Bapa. Pertanyaan terus yang Yohanes 1:14. Firman telah menjadi manusia. Pertanyaan saya, yang menjadi manusia firman-nya apa Bapanya? Firman. Nah, pertanyaan saya, pada mulanya adalah firman, pada mulanya adalah perkataan. Firman bersama-sama dengan Bapa. Firman itu bersama-sama dengan perkataan itu bersama-sama dengan Bapa. Nah, ketika firman menjadi manusia, perkataan itu telah menjadi manusia. Karena firman itu adalah perkataan. Pertanyaan saya ini, yang menjadi manusia, perkataan atau Bapa? Firman Tuhan. Perkataan atau Bapa? Ya firman itu apa? Aku tanya dulu. Perkataan. Tuhan Nah, berfirman. sekarang begini. Ya. Tuhan dengan Bapa itu sama nggak? Tuhan sama. Berarti duluan mana? Tuhan atau Bapa? Atau firman? Sama-sama. Tuhan itu juga. Tuhan itu menjadi firman. Dia berfirman. Dia kenapa Berarti jadi begini, firman? sebentar Opung. Firman itu adalah Tuhan, Tuhan itu adalah Tuhan. Gimana? Firman itu adalah Tuhan, Tuhan itu adalah Tuhan. Karena firman itu telah menjadi manusia. Bukan Tuhan yang menjadi manusia, benar? Ya Tuhan itu sendiri. Pertanyaan saya, firman dengan Tuhan ini sama atau tidak? Ya sama. Oke, kalau sama berarti Tuhan itu firman, Bapa itu juga Tuhan. Iya. Firman itu Tuhan. Jadi firman itu Tuhan, Bapa juga Tuhan. Iya. Oke, sekarang kalau begitu ada jadi berapa Tuhan? 1. Waduh. Oke, ketika firman yang menjadi terang di dalam Kejadian, Tuhan juga menjadi terang. Bukan loh, terang itu Tuhan menjadikan terang. Terang itu Tuhan Nora. Bukan. Loh. Jangan Coba salah perhatikan, mengertikan Opung. dalam perkataan gitu loh. Tunggu dulu. Opung. Jadi Tuhan menciptakan gelap. Enggak, Jadi Opung. Tuhan itu gelap gitu. Enggak boleh seperti itu. Bukan. Tidak, sebentar dulu Opung. Opungku. Ya. Coba simak, kita pelan-pelan ya Opung. Tuhan menciptakan segala sesuatu di alam semesta ini melalui firman-Nya. Opung terima nggak? Iya. Jadilah terang, terang itu jadi. Jadilah bumi, bumi itu jadi. Jadilah air, air itu jadi. Melalui apa? Semua itu melalui firman. Firman itu apa? Perkataan yang keluar dari mulut Tuhan. Opung terima sampai di sini? Iya. Oke. Nah, kita lari ke dalam Yohanes. Firman, perkataan itu yang keluar dari mulut Tuhan telah menjadi manusia. Betul? Betul. Nah, pertanyaan saya, yang menjadi manusia, Tuhannya apa perkataannya? Tuhan itu sendiri dan firman itu. Inilah Opung. Makanya Ntar Opung dulu, nih, ntar coba. gini Nora, Oke. Jadi kenapa? Jadi sebelum lahir sebelum lahir Yesus Kristus ke dunia, ya, maka masih Tuhan itu sendiri, Allah itu sendiri, Bapa itu sendiri yang berfirman sebelum lahir Tuhan Yesus berfirman kepada Musa yang langsung berbicara.
ke Abraham, kan itu. Nah, dengan setelah banyak dosa-dosa manusia akan dunia ini, Tuhan yang menciptakan langit dan bumi ini tidak mau Tuhan itu melihat manusia itu binasa karena kasihnya. Maka Tuhan itu berfirman, dijadikanlah firman-Nya itu manusia. Tuangkan. Dijadikanlah firman itu manusia untuk menyelamatkan manusia yang berdosa. Gitu. Jadi jangan salah pengertian. Jadi Tuhan itu sendiri yang firman. Firman itu adalah Tuhan. Cuma firman itu dijadikan Tuhan menjadi manusia. Iya, oke Pung. Waktu Yesus dicobai di padang gurun, iblis mengatakan, rubahlah batu ini menjadi roti. Apa jawab Yesus? Jangan manusia mencobai Tuhanmu. Bang, bukan itu, Opung. Kita baca Bible. Opung, dengarkan saya dulu. Enggak, Opung yang dengarkan saya. Berarti Opung nggak mau baca Bible, Opung. Sebentar, Opung. Opung sebentar lah dulu. Opung udah salah. Nanti saya buka datanya. Opung yang malu. Pada waktu Yesus, makanya Opung dengarkan saya. Opung dengarkan saya. Opung dengarkan saya. Opung nanti malu. Waktu Yesus merasa kelaparan, iblis itu mengatakan begini, manusia hidup bukan dari roti saja, melainkan dari firman yang keluar dari mulut Tuhan. Mau saya buka datanya, Pung? Nanti malu, Pung. Saya buka datanya, Pung. Ya. Sebentar. Di dalam Matius itu. Disapa dulu yang baru masuk gitu. Iya Bun, siap Bun. Bang, beritakanlah kebenaran. Selamat malam Bang. Selamat malam. Ya siap. Sebentar Bang ya. Opung. Assalamualaikum. Opung buka. Lanjut Bun. Ya sebentar dulu Bang beritakan. Opung dulu Bang. Bang beritakan. Sebentar ya. Opung buka di dalam Matius 4 Opung. Aduh, jaringan.